Shalom, selamat sahabat. Selamat bergabung kembali dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, dimanapun Anda berada, sahabat ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah sahabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pendeta saat ini melayani sebagai pendeta Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Taman Harapan Distrik M. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Ayat hafalan kita sahabat ini diambil dalam buku Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-1. Pada waktu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan memulaikan rangkaian ibadah sekolah sahabat dan rumah tangga. Kami hanya mau serahkan dalam tangan-Mu,
Biarlah Engkau mau pimpin agar boleh berjalan dengan benar seturut kehendak-Mu. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Sabat. Pada Sabat hari ini kita akan melihat bagaimana nasihat firman Tuhan di dalam keluarga-keluarga kita masing-masing. Sebelumnya mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan mengatakan bahwa, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat." Daud menulis Mazmur 37 membandingkan keberhasilan orang fasik dengan orang benar yang takut akan Tuhan. Tanpa mengandalkan Tuhan, bisa saja orang fasik mengumpulkan kekayaan dengan ketekunan dan kerajinan atau dengan kelicikan dan kejahatannya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita merasa cemburu melihat mengapa keluarga-keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan, justru merekalah yang terlihat diberkati lewat kekayaan, mungkin lewat harta mereka. Pada Sabat hari ini saya akan membawa pikiran kita terhadap bagaimana agar keluarga kita merasa diberkati dan menjadi berkat untuk sesama kita manusia. Yang pertama, milikilah kehidupan yang benar. Mazmur 37 ayatnya yang ke-20, "Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan." Orang benar tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasa darah-Nya. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 18 ayat 19 mengatakan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Jadi definisi orang benar ialah orang yang dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Dalam menjalankan kehidupan orang benar, yang pertama kita harus ingat ialah takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 112 ayatnya yang pertama. Jadi keluarga yang menjalankan roda kehidupannya dengan benar pasti akan harmonis, diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Masing-masing anggota keluarga baik suami, istri, dan anak bertanggung jawab di dalam menjalankan perannya, bukan karena takut kepada manusia, tetapi takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan mencangkup kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Menjauhkan diri dari dosa, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Mari kita doakan suami, istri, anak-anak kita, orang yang tinggal di dalam rumah kita, agar menjadi takut akan Tuhan. Demikian juga mari kita mulai dari diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi, agar berusaha menjadi orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayatnya yang keempat. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 14 ayatnya yang ke-27. Orang benar dijanjikan tidak akan ditinggalkan sama sekali oleh cucunya dan anak-anaknya. Mereka tidak akan meminta-minta, tetapi sebaliknya dijanjikan berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 10 ayatnya yang ke-6. Jadi itu poin yang pertama. Agar kita menjadi berkat dan merasa diberkati, maka kita harus menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah
melakukan seluruh kehendak Tuhan dengan setia dan penuh kasih. Yang kedua, agar kita merasa diberkati dan menjadi berkat di dalam keluarga maupun di luar secara masyarakat, agar kita dapat diberkati ialah praktekan kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan kepada setiap orang sehingga anak cucunya menjadi berkat. Jika keluarga kita tidak mempraktikkan kehidupan yang murah hati, kehidupan yang tidak ramah, jangan harap kita akan diberi kemurahan. Jangan sesat. Galatia 6 ayat yang ke-7 mengatakan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan, jangan kita menahan kebaikan kita, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Orang yang kaya secara materi belum tentu otomatis kaya dalam kemurahan. Tidak jarang kita melihat orang yang semakin kaya, semakin kikir dan tidak mau peduli dengan orang lain. Kita harus ingat bahwa kemurahan hati adalah salah satu buah Roh Kudus. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kalau kita melihat jemaat Makedonia adalah salah satu contoh teladan dalam kemurahan hati. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita bisa baca di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua. Jadi kasih adalah dasar hubungan antara suami istri. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Poin yang kedua ialah agar kita merasa diberkati dan menjadi berkat, yaitu dengan memberikan kebaikan, kemurahan, kasih kepada masing-masing anggota keluarga kita. Baik itu kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Dan setelah kita mempraktekkan kemurahan, kasih di dalam keluarga kita, kita dapat keluar dan membagikan kasih tersebut kepada keluarga-keluarga yang lain. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, kekayaan dan kehormatan bukan segala-galanya. Kejarlah yang utama, yaitu hidup takut akan Tuhan dan dalam kemurahan hati. Maka kekayaan dan kehormatan akan menjadi bonus, ya. Saya katakan lagi, menjadi bonus dalam keluarga atau rumah tangga kita semua. Dengan demikian, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bukan sekedar impian, tetapi akan menjadi kenyataan. Apabila, pertama saya ingatkan sekali lagi, takut akan Tuhan dan mempraktekkan kemurahan hati di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya harapan saya, bersama Tuhan, kita mampu mewujudkan keluarga yang diberkati dan keluarga yang penuh berkat. Adalah doa dan harapan saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their heads. Therefore the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their heads. They shall and sorrow and mourning shall be away. My
tebusan Tuhan, sambil bernyanyi pulang ke Sion, kesukaan besar jadi mahkotanya. Maka segala orang tebusan Tuhan, sambil bernyanyi pulang ke Sion, kesukaan besar jadi mahkotanya. Sukacita ditinggalkannya, derita dan duka kan berlalu. Maka segala orang tebusan Tuhan, sambil bernyanyi pulang ke Sion, kesukaan besar jadi mahkotanya. And everlasting joy shall be upon their head. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sudah tiba kembali di pelajaran yang kedua dari triwulan yang baru, mempelajari tentang kitab Mazmur. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian telah mempersiapkan diri sebelum mengikuti program ini dengan telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terpujilah Engkau. Saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Suci menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran yang kedua ini dengan judul Ajarilah Kami Berdoa. Seperti biasa, ada 4 bagian yang akan coba kita angkat. Yang pertama, dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita mencoba mendalami makna dari ayat inti. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian yang terakhir, kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Mazmur 105 ayat yang kelima ini adalah sebuah ajakan untuk mengingat mujizat-mujizat Tuhan dan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Selanjutnya Kolose 3 ayat 16 mendorong umat Kristen untuk membiarkan firman Kristus tinggal di dalam mereka dengan segala kebijaksanaan, saling mengajar dan menasihati satu sama lain di dalam nyanyian, kidung rohani, dan juga ucapan syukur kepada Allah. Yakobus 5 ayat 13 menasihati supaya mereka yang sedang menderita untuk berdoa dan mereka yang merasa berbahagia untuk menyanyi puji-pujian kepada Allah. Mazmur 44 menggambarkan keluhan umat Israel yang dihancurkan, namun mereka tetap berharap kepada Allah yang tahu segala sesuatunya. Lalu kemudian Mazmur 22, salah satu mazmur puji-pujian dan doa yang terkenal, mencerminkan pengalaman pribadi penulis dan melukiskan penderitaan Mesias yang akan datang. Mazmur pasal 13 adalah doa seseorang yang merasa ditinggalkan oleh Allah, tetapi akhirnya dia menyadari kasih setia Allah dalam hidupnya. Mazmur 60 ayat 1-7 ini adalah mazmur penyesalan dan permohonan bantuan kepada Allah di dalam keadilan kesulitan, sambil mengakui bahwa kemenangan itu hanya mungkin dengan pertolongan Allah sendiri. Mari kita lihat pengertian judul pelajaran sekolah sabat. Apa pengertian doa di dalam konteks pelajaran sekolah sabat sepanjang pekan ini? Apakah doa secara umum atau doa di dalam kitab Mazmur? Nah, kalau kita lihat arti doa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya permohonan, sebuah harapan, permintaan atau pujian kepada Tuhan. Nah, doa di dalam konteks pelajaran pekan ini adalah komunikasi, petisi yang disampaikan dari hati manusia yang bersyukur dan bergirang atau juga yang kecewa dan hancur kepada Allah. Walaupun tidak dalam format doa secara umum, melainkan dalam bentuk puisi atau nyanyian, namun karena elemen-elemen dalam doa umum itu terdapat juga di dalam Mazmur, maka Mazmur juga dapat disebut sebagai doa. Itulah kaitan antara doa dan Mazmur di dalam konteks pelajaran sepanjang pekan ini.
Lalu kemudian muncul pertanyaan, siapa yang mengajar berdoa di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini? Nah, yang mengajar berdoa dalam konteks ini adalah Yesus Kristus sendiri. Bagaimana caranya? Oleh karena ternyata Yesus di dalam doanya pun mengintegrasikan ayat-ayat di dalam Mazmur. Contohnya Mazmur 22. Dan bagaimana kita juga dapat memiliki pengalaman doa yang sama, yaitu mengajak saudara dan saya melalui pelajaran sekolah Sabat ini untuk lebih banyak mengintegrasikan kata-kata Mazmur di dalam doa kita. Seperti Kolose 3 ayat 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Apa perbedaan antara doa secara umum dan doa yang ada di dalam kitab Mazmur? Nah, doa secara umum dan doa dalam kitab Mazmur memiliki beberapa perbedaan. Mari kita lihat. Yang pertama tentu saja adalah gaya bahasa. Kalau doa secara umum lebih bebas dalam gaya bahasa, mencerminkan kebutuhan pribadi atau perasaan pribadi tanpa mengikuti pola tertentu. Tetapi doa Mazmur itu mengikuti pola tertentu, struktur puisi yang khas seperti akrostik atau ada juga repetisi prasa tertentu untuk efek artistik. Lalu yang berikut perbedaan antara doa umum dan doa di Mazmur adalah masalah struktur dan ada unsur puitis di sana. Doa secara umum tidak terikat pada struktur puisi dan lebih bebas. Sementara doa di Mazmur ini terkadang memiliki struktur yang berulang seperti refrain atau strofe yang memberikan ritme khusus di dalam penyampaian pesan rohani. Lalu tentu saja yang berikut adalah konteks keagamaan. Doa secara umum ini mencakup doa dalam berbagai konteks agama dan budaya. Tetapi kalau doa Mazmur ini secara khusus terkait kepada tradisi dan keyakinan agama Yahudi dan juga kekristenan. Ini adalah sebuah ungkapan spiritualitas mereka dalam konteks sejarah dan juga dalam kehidupan beribadah. Meskipun terdapat perbedaan, baik doa secara umum maupun doa dalam kitab Mazmur, tetapi sama-sama ini adalah bentuk komunikasi spiritual dengan Tuhan, di mana kita mengungkapkan ekspresi hati, pengakuan dosa, pujian, dan menyampaikan kebutuhan kita kepada Sang Pencipta. Terima kasih pendeta. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat inti pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Pertanyaan, informasi apa yang kita dapatkan dari teks dan konteks ayat tema ini? Apa latar belakangnya? Nah, saudara-saudara, Lukas pasal 11 ayat 1-13 adalah pasal yang paralel dengan Matius pasal 6 ayat 9-13 yang isinya adalah doa Yesus. Di ayat pertama, setelah Yesus selesai berdoa, salah seorang murid meminta agar Yesus mengajarkan mereka berdoa. Kemungkinan murid itu bukanlah dari 12 murid, tetapi dari 70 murid Yesus. Mereka meminta agar Yesus mengajarkan mereka berdoa karena dua alasan. Pertama, baru kali itu mereka mendengar Yesus berdoa karena ketika 12 murid Yesus meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa, mereka yang 70 murid belum hadir atau belum bergabung menjadi murid Yesus. Alasan yang kedua, mereka melihat ada perbedaan doa Yesus dan tradisi doa orang Yahudi yang saat itu kalimatnya panjang dan bertele-tele dan cenderung kepada pembenaran diri gantinya kepada Bapa di sorga. Doa Yesus sederhana dan menyentuh kebutuhan jasmani dan rohani serta mudah untuk dipraktekkan. Peristiwa ini terjadi saat Yesus berada di Yudea dan kemungkinan besar
menurut para sarjana Alkitab, Yesus berdoa di Bukit Zaitun, tempat biasa ia berdoa. Adapun isi doa Yesus dalam teks ini adalah sebagai berikut. Bapa, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara, dalam doa Yesus di pasal ini, Yesus memberikan sebuah metafora tentang seorang yang didatangi sahabatnya di malam hari yang sedang ia tidak punya persiapan apa-apa untuk menjamu sahabatnya. Maka ia pun pergi ke rumah saudaranya untuk meminjam roti. Tetapi saudaranya ini enggan menolong dia karena sudah malam atau sudah tidur. Namun karena ia mendesak, dalam tanda kutip tidak tahu malu, orang itu bangun dan memberikan apa yang ia butuhkan. Nah, analogi yang lain yang Yesus gunakan adalah seorang bapa yang akan memberikan ikan gantinya ular ketika anaknya meminta ikan, atau memberikan telur gantinya kalajengking ketika anaknya meminta telur. Nah, lalu Yesus menutup pasal itu dengan pernyataan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, dari doa Yesus kita menemukan sebuah bentuk doa yang sederhana dan sangat mudah untuk diikuti. Tidak perlu pendidikan teologi atau ilmu khusus untuk memahami dan mempraktekkan doa Yesus. Doa Yesus pula sudah mencakup semua aspek kebutuhan manusia. Pertanyaan sekarang, apa pengertian ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes? Nah, frasa itu ada di ayat tema kita. Doa seperti apa yang dimaksud? Nah, saudara-saudara, Matthew Henry's Commentary, dia memberikan komentar sebagai berikut. Doa-doa orang Yahudi pada umumnya berupa pujian, penyembahan, puji-pujian kepada Allah, dan doktrin-doktrin. Nah, Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya doa-doa yang lebih banyak berisi permohonan dan permintaan. Doa Yohanes pula bentuknya mengikuti pola doa tradisi orang Yahudi yang panjang, karena harus mengikuti semua aspek doa yang sudah diatur. Nah, hal itu dapat dilihat juga di dalam Matius pasal 6 ayat 5 dan ayatnya yang ke-7. Ini kata Yesus, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu, kata Yesus, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, saya ulangi, karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nah, saudara, jadi dapat kita simpulkan bahwa murid-murid meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa karena mereka melihat adanya perbedaan antara doa Yesus dan doa Yohanes yang sudah mereka ketahui dan praktekkan. Doa yang Yesus ucapkan adalah doa yang sederhana, tidak diatur menurut tradisi, dan langsung menyentuh apa yang menjadi pokok kebutuhan manusia yang datangnya dari hati seseorang. Ya, dari ayat inti kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu tentang mazmur dan doa. Nah, apa yang dimaksud dengan mazmur dalam doa? Apakah ini sekedar doa dari para penulis mazmur dalam kitab Mazmur atau doa yang berisi ayat-ayat dalam kitab Mazmur? Kita telah mempelajari bersama sejauh ini bahwa sebagian besar dari kitab Mazmur adalah doa dan nyanyian kepada Tuhan. Dan kitab ini sesungguhnya, saudaraku, dapat menjadi panduan yang mendalam dan kuat untuk kehidupan doa kita sendiri.
Nah, Mazmur dalam doa sederhananya adalah menggunakan kata-kata atau ayat-ayat kitab Mazmur dalam doa-doa kita, baik itu doa bersama ataupun doa secara pribadi. Hal ini bisa jadi mencakup pembacaan kitab Mazmur, kemudian menuliskan kembali kata-katanya, memeditasikan isinya, atau menghafalkan ayat-ayatnya. Intinya adalah ketika kita menggunakan kata-kata atau ayat-ayat, bahkan doa-doa dari kitab Mazmur, dalam berkomunikasi dan mengekspresikan pengalaman kita sendiri kepada Allah dalam doa yang sungguh-sungguh, maka itulah yang dimaksud dengan Mazmur di dalam doa. Andrews Study Bible halaman 665 mengatakan, sebagai doa-doa yang diilhami, Mazmur bukan hanya sebuah catatan otentik tentang perasaan dan pengalaman religius para penyembah, tetapi juga merupakan standar yang benar tentang emosi dan pengalaman dalam penyembahan kepada Allah. Doa-doa yang diilhami di bagian lain dalam Alkitab seringkali sangat dipengaruhi oleh Mazmur. Contoh utamanya adalah Yesus. Yesus dalam doanya mengutip kata-kata atau ayat dari kitab Mazmur. Matius 27 ayat 46, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini Yesus sedang mengutip kata-kata Daud dalam Mazmur 22 ayat yang kedua. Kemudian Lukas 23 ayat 46, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus kembali mengutip dari Mazmur 31 ayat yang ke-6. Itulah Mazmur dalam doa. Nah, sekarang apa tujuan dan pentingnya berdoa? 2 Tawari 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku, versi New International Version, bila umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kita berdoa karena Allah meminta kita melalui firman-Nya untuk datang kepadanya dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Nah, pada dasarnya tujuan berdoa adalah untuk mencari wajah Tuhan, mencari hadirat-Nya, membangun hubungan dan berkomunikasi dengan Allah. Di dalamnya kita memuji Dia, bersyukur, kita menyampaikan pergumulan kita, kita meminta tuntunan dan pertolongan dari Tuhan, kita mengaku dan memohon pengampunan, kita meminta kekuatan iman, dan kita minta supaya kuasa-Nya mengubahkan kita, dan lain sebagainya kita boleh komunikasikan di dalam doa. Buku Kebahagiaan Sejati halaman 87 mengatakan doa adalah membuka hati kepada Allah sebagai kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Jadi berdoa itu penting agar kita boleh merasakan hadirat-Nya. Sebab doa adalah sarana yang diberikan kepada manusia yang dapat memberikan kekuatan agar hidup kita selaras dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat mengenal dan mengalami kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sekarang mengapa harus ada Mazmur dalam doa atau doa Mazmur? Bukankah di dalam Matius 6 ayat 8 menyatakan bahwa Allah sudah tahu sebelum kita katakan? Ketika kita menggunakan Mazmur dalam doa kita, itu juga sedang mencontoh teladan Yesus di dalam berdoa. Karena Yesus juga menggunakan kata-kata dari kitab Mazmur. Selain itu, berdoa melalui Mazmur dapat memperkaya kehidupan doa kita dengan cara yang mungkin tidak kita duga. Dan itu dapat menuntun kita ke dalam pengalaman-pengalaman baru dengan Allah yang telah menciptakan kita dan sangat mengasihi kita. Nah, mengutip dari laman website Adventist.org dikatakan di sana bahwa dalam kitab Mazmur kita menemukan spektrum penuh dari emosi manusia. Selain kaya dengan pujian, kitab ini juga berisi doa-doa penyerahan diri, iman, keajaiban, pengakuan dosa, pemujaan, keberanian, bahkan tangisan putus asa. Jadi artinya Mazmur dalam doa bisa menolong kita merasakan kenyamanan saat kita berdoa, kemudian menolong kita mengekspresikan penderitaan dan perasaan kita, keluh kesah kita, dan mengangkat perasaan kita lebih dekat dengan Allah. Tuhan memang Maha tahu. Dia tahu apa yang akan kita katakan atau doakan, apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita menyampaikannya di dalam doa kita. Namun perlu diingat bahwa doa bukan sekedar kita berbicara dengan Tuhan menyampaikan daftar keinginan-keinginan kita. Doa adalah percakapan dua arah di mana kita mendengarkan suaranya berbicara kepada kita. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus menolong kita dalam doa menyampaikan permohonan-permohonan kita yang tidak dapat tersampaikan. Nah, dalam momen doa, dengan Mazmurlah kita mengalami pengalaman membangun hubungan yang sangat intim dan personal dengan Allah. Sebab kata-kata dari kitab Mazmur juga adalah ilham dari Roh Allah. Baik, terima kasih Pendeta. Kitab Mazmur mengajarkan bagaimana kita dapat percaya bahkan kepada masa-masa sulit.
Seperti contohnya yang diangkat adalah Mazmur 44. Sebenarnya apa inti doa Mazmur di dalam keadaan tertindas? Dan kita akan lihat mengapa di Mazmur 44 ini disebut sebagai lagu pujian pengajaran. Mengapa ini dianggap sebagai doa sebagaimana yang diajarkan di pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Apa sebenarnya inti doa Mazmur di Mazmur 44 ini? Willem van Gemeren di dalam Expositors Bible Commentary halaman 337 volume yang kelima menghubungkan antara Mazmur 44 dan dua Mazmur terdahulu, yaitu Mazmur 42 dan 43. Dia mengatakan bahwa ketiga Mazmur ini adalah contoh dari Mazmur ratapan, dan ini mencerminkan periode penolakan Allah terhadap umatnya. Dan Mazmur ini juga mengungkapkan penderitaan yang dialami karena celaan bangsa-bangsa. Namun perbedaannya lebih signifikan daripada persamaannya. Mazmur 44 ini adalah sebuah ratapan secara nasional sebagai satu bangsa yang mencerminkan kekalahan di dalam peperangan karena Allah meninggalkan mereka. Jadi Mazmur 44 ini mengapa disebut lagu pengajaran? Ini adalah pengajaran khusus dari Allah kepada umatnya melalui penderitaan. Nah, walaupun ini adalah pengajaran, tetapi di dalam Mazmur ini terdapat juga elemen-elemen mendasar yang ada di dalam doa umum. Seperti contoh, di Mazmur 44 ada pengakuan tentang kebesaran Allah. Juga ada pengakuan dosa dan keterbatasan sebagai manusia. Kemudian juga ada permohonan dan petisi. Dan ada juga ucapan syukur. Dengan demikian, walaupun ini sebuah Mazmur pengajaran, tetapi elemen doa ada di sana, kita dapat menyebut ini juga adalah sebagai doa. Bagaimana saudara dan saya bisa belajar dari Mazmur 44 mempertahankan kepercayaan kita saat kita tertindas, saat kita tertekan, saat kita terancam atau kita merasa seperti terzolimi? Nah, dari Mazmur 44 ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil supaya kita dapat bertahan dan tetap percaya. Yang pertama, kita jujur mengakui pergumulan yang sementara kita alami di hadapan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh pemazmur, dicatat di dalam ayat 25 sampai ayat 27. Yang kedua, kita harus jujur menyampaikan isi hati kita kepada Allah, bahwa kita kecewa, bahwa kita merasa seperti dibiarkan oleh Tuhan. Ini ada di ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Lalu yang ketiga, kita diajak untuk mengingat perbuatan mujizat Tuhan di masa lampau. Ini ada di ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Lalu yang keempat, kita diajak untuk tidak berpaling kepada ilah-ilah lainnya sekalipun kita sementara di dalam penderitaan. Ini ada di ayat 21 dan ayat 22. Dan yang terakhir, kita mengakui bahwa kekuatan dan pengalaman kita tidak dapat diandalkan dan Tuhan adalah satu-satunya pengharapan. Ini ada di ayat 7. Inilah 5 hal yang bisa kita ambil dari kitab Mazmur 44 tentang bagaimana dapat mempertahankan percaya sekalipun kita di dalam keadaan yang tertekan, terancam ataupun tertindas. Saudara-saudaraku, pelajaran sekolah Sabat juga menyaksikan tentang Mazmur keputusasaan. Mazmur keputusasaan. Hal itu dapat dilihat dalam Mazmur 22. Judul perikop adalah Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekarang pertanyaan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam teks ini? Nah, saudara-saudara, Mazmur 22 ayat 2 adalah kata-kata ratapan. Ini adalah ungkapan kesedihan dan rasa kesepian. Ungkapan yang sama yang diucapkan Yesus di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun di tengah-tengah penderitaan dan pencobaan, kata-kata ini juga diungkapkan. Aku akan memasyurkan namamu dan memuji-muji engkau. Mazmur 22 ayat 23. Nah, dengan kata lain, walaupun di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan, umat Allah akan tetap memasyurkan dan memuji-muji Allah. Konteks ini memberikan pelajaran tentang perpindahan
dari ratapan ke puji-pujian. Saya ulangi, perpindahan dari ratapan kepada puji-pujian kepada Allah. Dan ini menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Ia akan menghibur walaupun di tengah-tengah kesulitan. Lalu kemudian pertanyaan, bagaimana cara mengatasi keputusasaan? Nah, saudara-saudara, kita mungkin pernah menghadapi saat-saat ketika kehadiran Tuhan tampak sangat jauh dari kita. Itu dapat dilihat juga di dalam Mazmur 13 ayatnya yang kedua. Berapa lama lagi ya Tuhan, Kau melupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Pertanyaan, apakah benar Tuhan melupakan dan menyembunyikan wajahnya terhadap kita umatnya? Saudara-saudara, memang buku Mazmur dimulai dengan ratapan dan keluhan, tetapi itu tidak berhenti di situ. Mazmur menuntun pembacanya untuk percaya pada kuasa penebusan Allah. Hal itu saudara boleh lihat dalam Mazmur 13 ayatnya yang ke-6. Mengapa? Ketika kita percaya kepada Allah, kekuatan dan kecemasan berangsur-angsur memberi jalan kepada keselamatan Tuhan. Dan kita akan mengalami perubahan dari ratapan kepada pujian dan keputusasaan kepada harapan. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pokok penting lainnya, yaitu keputusasaan menjadi harapan. Nah, apa inti dan makna Mazmur pasal yang ke-13 tentang doa dan kepercayaan? Mazmur pasal 13 dimulai dengan sebuah keluh kesah dan juga protes. Ayat 1 dan 2 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ungkapan Daud ini intinya adalah merasa ditinggalkan atau dilupakan oleh Allah. Dan ini sering kita rasakan juga di dalam realita pengalaman kehidupan kita. Kemudian bagian penting berikut dari Mazmur pasal 13 ini adalah perasaan ini dibawa kepada Tuhan di dalam doa. Daud menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Ayat 3 dan 4, Daud bermohon, pandanglah kiranya dan jawablah aku ya Tuhan Allahku. Dan kemudian di bagian akhir Mazmur Daud ini ada ungkapan imannya kepada Allah. Dia mengekspresikan keyakinannya kepada Allah terhadap kesetiaan Tuhan. Ayat 5, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dan kemudian Daud menutup dengan memuji Allah atas perbuatan baik Tuhan kepadanya. Ayat 6, aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 661 mengatakan, doa yang sungguh-sungguh dan penuh penyerahan akan mendatangkan kemenangan atas tekanan kehidupan. Dan itu memberi jalan untuk percaya. Intinya adalah doa menolong kita untuk percaya dan menguatkan iman kita kepada Allah. Nah, sekarang apa harapan di balik keputusasaan sesuai dengan Mazmur pasal 13 dan bagaimana caranya sehingga harapan bisa menjadi kenyataan? Alur dari pengalaman dan doa Daud ini bisa menjadi pelajaran rohani yang sangat berharga bagi umat Allah dan kita sekalian. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 660 mengatakan bahwa Mazmur pasal 13, Mazmur ini adalah sebuah contoh yang menguatkan tentang fakta bahwa ketika orang-orang baik merasa ditinggalkan oleh Tuhan, adalah sebuah hak istimewa mereka untuk berseru kepadanya dan menyadari jaminan yang manis dari pemeliharaannya. Jadi ada harapan di balik keputusasaan yang kita alami, yaitu bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia akan selalu memelihara kita. Mazmur menuntun kita untuk dengan sengaja memilih percaya pada kuasa penebusan Allah sehingga ketakutan dan kecemasan kita berangsur-angsur memberi jalan kepada keselamatan dan pertolongan Tuhan, dan kita mulai mengalami perubahan dari ratapan menjadi memuji, dari keputusasaan menjadi harapan. Intinya adalah percaya. Mazmur 56 ayat 4 mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Itu ungkapan dari pemazmur. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 766 mengatakan, ketika rasa takut menindas kita, kita dapat menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Di dalam resolusi inilah terdapat dasar yang kuat bagi pengalaman Kristiani.
kita perlu menegaskan kepercayaan kita. Dan hasilnya Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan kepercayaan ini adalah intinya. Markus 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemulihan sebagaimana yang diajarkan di dalam Mazmur 60 ayat 1-7. Apa sebenarnya inti dan langkah-langkah supaya kita dapat dipulihkan dan memiliki kebenangan sesuai dengan Mazmur 60 ayat 1-7. Nah, konteks Mazmur 60 ayat 1-7 adalah ketika mengalami kekalahan dalam peperangan ketika Daud berperang melawan Aram Mesopotamia dan Aram Zoba. Dan ini adalah permohonan untuk dipulihkan. Artinya agar Allah mengembalikan kepada keadaan sebelum mereka dikalahkan. Menurut pemazmur, kekalahan ini adalah karena Allah telah murka, ayat 3. Allah membiarkan umatnya, ayat 5. Dan dengan kata lain, penyertaan Allah diangkat dari bangsanya, ayatnya yang ke-12. Dengan demikian, maka langkah-langkah untuk menuju kepada pemulihan itu ada di Mazmur pasalnya yang ke-60. Ada 3 yang saya bagikan di sini untuk pemulihan. Yang pertama ada di ayat 6, yaitu takut akan Allah. Ini adalah syarat yang pertama. Kalau kita ingin dipulihkan dan memiliki kemenangan dalam hidup, kita harus memiliki rasa takut, takjub, dan hormat kepada Allah. Yang kedua, ayat 13, yaitu mengharapkan pertolongan hanya dari Allah saja. Kita tidak dapat mengharapkan pemulihan dari tempat yang lain, tetapi pertolongan kita hanya dari Allah saja. Dan yang ketiga, bagaimana supaya dapat memperoleh pemulihan, ada di ayat 14. Bersama dengan Allah, kemenangan akan tercapai. Kita tidak berjuang dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bersama dengan Allah, kita pasti akan menang dan apa yang kita rindukan akan tercapai, jiwa kita akan dipulihkan. Apa yang dimaksud dengan Mazmur ratapan? Nah, Mazmur ratapan umumnya dipahami sebagai doa orang yang hidup melalui masa-masa sulit, baik itu secara fisik, baik itu secara psikis, maupun juga secara spiritual, atau bisa juga campuran atau gabungan dari ketiganya. Bagaimana saudara dan saya dapat lepas dari periode ratapan ini? Ada beberapa nasihat. Mazmur ini tentang ratapan ditulis di dalam Alkitab supaya saudara dan saya menyadari bahwa penderitaan adalah bagian dari pengalaman manusia. Dan itu bisa terjadi baik kepada orang benar maupun juga kepada orang jahat. Alkitab memberikan beberapa panduan dan pengajaran mengenai cara orang Kristen dapat melepaskan periode atau masa ratapan, mengatasi kesedihan di dalam hidup mereka. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, menghadapkan kepada Allah di dalam doa. Filipi 4 ayat 6-7 mengajarkan bahwa segala hal kita, ratapan kita, air mata kita di hadapan Tuhan melalui doa. Yang kedua, mencari penghiburan rohani, bukan penghiburan duniawi. Matius 5 ayat 4 mengatakan bahwa berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur kalau mereka mencari penghiburan yang sifatnya rohani. Yang ketiga, mendalami firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 50 menyatakan bahwa firman Tuhan itu adalah penghiburan bagi hatiku. Firman Tuhan itu memberi hidup dan semangat. Yang keempat, persekutuan dengan sesama orang Kristen. Galatia 6 ayat 2 mengatakan bahwa betapa pentingnya kita saling memikul beban, bertolong-tolongan. Komunitas kekristenan ini akan memberikan dukungan moral dan rohani. Yang kelima, menjaga hati dan pikiran. Filipi 4 ayat 8, jangan membiarkan kekecewaan, kepahitan mengalahkan kita, tapi biarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, dan semua yang manis didengar, hal-hal yang positif harus selalu kita pikirkan. Dan yang keenam, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23, ada satu buah roh, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Itu artinya yang dapat melepaskan kita dari periode ratapan
hanyalah Roh Kudus saja yang dapat memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Inilah 6 hal yang dapat kita lakukan supaya saudara dan saya dapat terlepas dari masa ratapan, periode kekecewaan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, pelajaran sekolah Sabat juga menulis tentang doa dalam Mazmur. Pertanyaan, apa tujuan doa Mazmur dan apa implikasinya untuk doa kita dewasa ini? Saudara, Mazmur mencakup begitu banyak aspek kehidupan dan kita bisa diperkaya dengan membaca dan menyerap ke dalam hati apa yang kita temukan dalam kitab tersebut. Nah, metode yang memudahkan kita mencapai tujuan untuk mengalami doa Mazmur adalah dengan membaca Mazmur yang sesuai dengan situasi keadaan yang sedang kita alami. Misalnya, saat kesusahan ada Mazmur ratapan. Saat berduka cita ada Mazmur syukur. Suka dan duka ada Mazmur himne. Saat jauh dari Tuhan atau berbuat kesalahan atau dosa ada Mazmur pertobatan. Saat buntu untuk mencari cara keluar dari masalah dan lain-lain ada Mazmur hikmat, yaitu mencari hikmat dan bimbingan Tuhan. Nah, refleksi pengalaman kitab Mazmur membantu kita mengartikulasikan pengalaman kita. Kita akan tajub melihat seberapa sering kita menemukan diri kita mampu berenosinisasi dan berhubungan dengan apa yang kita baca dalam kitab Mazmur. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita menemukan pengalaman rohani bersama Tuhan dalam kitab Mazmur. Ya, dan sebagai penutup juga aplikasi dari apa yang kita bahas dalam diskusi ini, apa manfaat doa yang berisi Mazmur? Bukankah sedikit membingungkan atau tidak straight to the point, tidak langsung dinyatakan kepada Allah? Serta apa layak dalam gereja yang beda tingkat rohani dan pendidikan untuk memasukkan Mazmur di dalam doa-doa kita? Tentunya ada beberapa manfaat di dalam memasukkan Mazmur dalam doa-doa kita, baik doa bersama maupun doa pribadi. Contoh yang pertama, manfaatnya adalah doa yang berisi Mazmur menolong kita untuk terbiasa berkomunikasi dengan Allah. Ketika hal-hal dalam hidup ini sulit untuk diartikulasikan dan kita tidak yakin bagaimana cara berdoa, kita dapat mencari kata-kata dalam Mazmur yang sesuai dengan pengalaman kita saat ini. Kemudian Mazmur membantu memberikan kita bahasa untuk melakukannya. Menggunakan Mazmur dalam berdoa juga memberi kita kesempatan untuk bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah melalui firman-Nya. Dan perlu kita ketahui bahwa kata-kata di dalam kitab Mazmur itu sangat praktikal. Dan itu bisa melampaui segala macam latar belakang pendidikan atau tingkat kerohanian. Bahkan justru berdoa dengan Mazmur akan meningkatkan kerohanian kita. Yang kedua manfaatnya, berdoa dalam Mazmur membantu kita mengungkapkan rasa sakit kita. Dalam Mazmur kita menemukan ayat-ayat tentang kesedihan, kesakitan, kematian, pengakuan dosa, penyerahan diri. Dan di dalam Mazmur kita juga dapat menemukan pujian, kebaikan, dan pemulihan dari Tuhan. Ketika doa terasa menyakitkan, menggunakan firman Tuhan khususnya dalam kitab Mazmur dapat memberikan kita penghiburan dan kedamaian. Dan ketika kita terasa takut untuk datang berdoa, maka kita dapat menggunakan apa yang dialami oleh pemazmur di dalam doa-doa kita dan kita tidak akan merasa sendirian. Ada orang-orang yang mengalami pengalaman yang sama. Dan yang terakhir, Mazmur dalam doa membantu kita memahami pikiran dan perasaan kita. Ketika hidup menjadi membingungkan, doa juga bisa jadi membingungkan. Namun dalam kitab Mazmur kita bisa mendapat contoh dari ungkapan para pemazmur untuk memahami pikiran dan perasaan kita sehingga kita mampu untuk tuangkan di dalam doa. Dan hal ini menolong kita untuk merasa Allah itu lebih dekat dengan kita. Nah sekarang bagaimana doa yang efektif yang firman Allah ajarkan agar dapat dijawab? Karena buat apa kita berdoa dalam Mazmur kalau tidak dijawab? Nah kita perlu ingat jawaban doa kita daripada Tuhan itu bisa bervariasi. Ada saatnya Tuhan menjawab yes atau iya. Ada saatnya Tuhan menjawab wait atau menunggu. Dan ada saatnya Tuhan menjawab no atau tidak.
Contohnya doa Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36 sampai 40. Doanya langsung dijawab oleh Tuhan. Demikian juga doa Elia untuk hidup anak janda yang telah mati supaya nyawanya kembali. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. Doa mereka langsung dijawab atau dijawab yes. Tapi doa Abraham dijawab Tuhan dengan cara menunggu. Abraham harus menunggu untuk memiliki keturunan yang dijanjikan, yaitu Ishak. Dan kalau kita melihat doa Musa untuk masuk ke tanah perjanjian, Daud untuk membangun Ka'bah bagi Tuhan, dan bahkan doa Yesus, Allah menjawabnya dengan no atau tidak. Dijawab tidak. Jadi artinya Tuhan menjawab dengan variasi jawaban doa yang berbeda. Namun kalau kita berdoa, maka kita harus tetap punya iman dan percaya apa yang kita minta dan doakan itu telah diberikan jawabannya oleh Tuhan menurut pandangan Tuhan yang terbaik. Namun demikian juga kita harus memiliki pengampunan dan kesucian hidup. Hidup kita harus saleh, selaras dengan kehendak Allah. Yohanes 15 ayat 7 dan 8, jikalau firman itu tinggal di dalam kita, maka mintalah apa saja dan itu akan diberikan kepadamu. Kita harus berdoa dengan kepenuhan Roh Kudus, dan perlu kita ingat, kita perlu berdoa dengan tekun, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam hal-hal praktis ini, kita boleh menemukan jawaban atas doa-doa kita dan harapan kita boleh menjadi kenyataan. Namun ingat, Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam doa yang diajarkan oleh Yesus, kita mencari kehendak Allah atas kehidupan kita. Maka harapan kita akan menjadi sukacita karena sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa di dalam kitab Mazmur. Mari kita menggunakan kata-kata Mazmur di dalam doa-doa kita dan mengalami kepenuhan di dalam kehidupan doa kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah kami, pencipta kami. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau mau menerima kami, mengampuni kami, dan senantiasa menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong oleh pertolongan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang kami pelajari, dan kami dapat implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di dalam mengikut Tuhan dan di dalam kehidupan doa kami. Tolong masing-masing kami, berkati kami semua ya Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Keberanian mengabarkan firman Tuhan. Saudara, ada satu cerita, ada sebuah tangki dengan muatan 2.500 galon gas pompa terbakar saat diparkir di gudang penyimpanan bahan bakar. Jilatan api menyambar-nyambar, kira-kira ada 9 sampai 12 meter dari bagian belakang terus dan segera menjalar ke dok pengisian bahan bakar itu. Dan saudara tahu, di saat ada kebakaran truk itu, ada juga truk yang ada di samping kanan, di samping kiri, yang dapat mengakibatkan kebakaran yang besar juga. Saudara, pada saat itu, setelah menolong supir truk yang mengalami luka bakar yang cukup parah, ada seorang manajer gudang penyimpanan tersebut. Dia melompat masuk ke dalam truk dan dia mengendarai truk yang sementara terbakar itu untuk menjauh dari gudang. Nah, saudara, tindakan yang dilakukan yang cepat dan berani ini berhasil menyelamatkan banyak jiwa, berhasil menyelamatkan banyak orang. Karena di saat manajer ini, kalau dia takut untuk naik, dia tidak berani, bisa saja banyak korban yang terbakar, banyak jiwa bisa mati pada waktu itu. Jadi saudara, pada saat ini saya mau tekankan lagi, sebagai umat Tuhan yang setia, kita harus memberitakan firman Tuhan untuk menyelamatkan jiwa dari ancaman kebinasaan api neraka. Karena ada firman Tuhan berkata, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi saudara, sekali lagi, kita harus berani memberitakan firman Tuhan. Sama seperti cerita yang tadi. Di saat kita takut,
di saat manajer itu takut untuk mengendarai truk itu, bisa saja banyak yang terbakar, banyak yang mati. Ini juga saudara, jikalau kita tidak dengan berani menyampaikan firman, bisa saja banyak yang akan mati. Tapi pertanyaan, bagaimana agar kita sebagai umat Tuhan yang setia ini, kita akan berani menyampaikan firman Tuhan? Nah, saat ini saya mau mengajak kita bersama-sama melihat langkah-langkah yang berani untuk kita ambil berdasarkan Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kita mau lihat langkah-langkahnya bagaimana agar kita supaya berani. Langkah yang pertama, Kisah Para Rasul 4 ayat 31 bagian A. Dan ketika mereka sedang berdoa. Gampang sekali saudara. Langkah yang pertama artinya kita harus berdoa kepada Tuhan agar kita berani menyampaikan firman Tuhan ini. Karena di saat kita memberitakan firman Tuhan, kita harus mendahului dengan penyerahan kepadanya melalui doa kita. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita minta kepadanya dalam doa agar supaya pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Karena ada firman Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bahkan saudara, bisa kita lihat juga di dalam Matius 21 ayatnya yang ke-22. Dia berkata, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi artinya saudara, ketika kita meminta keberanian untuk mengabarkan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita. Lebih jauh lagi, di dalam Yohanes 5 ayat 14 dan 15 firman Tuhan berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Luar biasa saudara. Di saat kita berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita, pada saat itu juga doa kita dijawab. Kita minta, Tuhan sanggupkan untuk mengabarkan firman ini, Tuhan akan sanggupkan kita. Bahkan pena inspirasi juga mengatakan, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kecurahan Roh Suci seperti murid-murid berdoa pada hari Pentakosta. Jika mereka membutuhkan pada waktu itu, kita lebih membutuhkannya pada saat ini. Jadi saudara, langkah yang pertama untuk berani memberitakan firman Tuhan adalah kita harus berdoa. Oke, selanjutnya. Langkah yang kedua, kita masih lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Saudara, istilah berkumpul dalam ayat ini artinya apa? Artinya adalah bersatu. Untuk memberitakan firman Tuhan dengan berani, kita harus ada persatuan. Kita harus ada persatuan antara kita bersama dengan Allah kita. Kita harus ada persatuan antara kita dengan umat-umat Tuhan. Ada persatuan antara kita dengan keluarga kita. Saudara pernah ingat teori tentang sapu lidi? Di saat sapu itu hanya satu, sendiri saja. Di saat kita patahkan, sapu lidi itu akan patah. Tapi di saat sapu itu bersatu, di saat mau dipatahkan, sangat sulit untuk dipatahkan. Bahkan sapu di saat sudah bersatu dapat digunakan untuk membersihkan. Wah, luar biasa. Jadi di saat kita bersatu, hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus pun di dalam doanya, dalam Yohanes 17
Ada banyak sekali yang kita bisa baca di sana. Tapi yang paling penting di dalam Yohanes itu menyatakan bahwa Yesus pun mau kita itu bersatu. Agar sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Maka dari itu, biarlah sebagai umat Tuhan yang setia, mari kita mengikuti langkah yang kedua ini. Untuk kita berani memberitakan firman Tuhan. Kita harus bersatu. Yang pertama, kita harus berdoa. Yang kedua, kita harus bersatu. Dan ini yang terakhir. Kita kembali dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kalimat penuh dengan Roh Kudus artinya memberi pengertian bahwa mereka telah memiliki kuasa sehingga berani memberitakan firman Tuhan. Karena ada janji Yesus Kristus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, di saat kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita sudah berdoa, kita sudah bersatu, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya kita sudah memiliki kuasa. Kembali dalam pertanyaan tadi, bagaimana umat Tuhan memberitakan firman Tuhan dengan berani? Kita sudah belajar pada saat ini. Yang pertama, kita harus berdoa. Yang kedua, kita harus bersatu. Dan yang ketiga, kita harus berkuasa. Jadi saat ini saudara, saya mau mengajak untuk kita semua. Kiranya langkah-langkah ini, 3 langkah ini, kita berdoa, kita bersatu, kita berkuasa. Dapat menjadi bagian kita. Agar kita dapat berani mengabarkan firman Tuhan. Di saat kita berani menyampaikan firman Tuhan ini, banyak jiwa-jiwa akan kita selamatkan. Banyak jiwa-jiwa kita boleh bawa kepada Tuhan. Tidak dibakar di api neraka. Dan kiranya firman ini dapat membawa hati dan pikiran kita lebih dekat dengan Yesus. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga pada Sabat hari ini kami telah mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat. Kami telah mendengarkan motivasi anggota bekerja serta renungan acara rumah tangga. Kiranya semua ini ya Tuhan boleh menjadi bekal iman kami, agar kami lebih setia di dalam pekerjaan penyebaran Injil. Kami dapat setia di dalam pekerjaan kami dimanapun kami berada. Kami dapat menjadi terang di dalam kehidupan kami. Kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang lebih dekat kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Roh Kudus boleh bersama-sama dengan kami hari ini sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Panggilan berbakti kita Sabat ini diambil dalam buku 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Kami akan membaca secara bergantian dan pada ayat yang ke-12 akan kami baca bersama-sama. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Selamatlah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Apa engkau pasrahkan di mezbah?
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, Bapa Tuhan kami, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Engkau layak menerima segala pujian dan penghormatan kami. Kami menyembah Engkau, karena Engkau layak untuk disembah, dipuji, dan dimuliakan. Kami datang ke hadapan hadirat Tuhan pada hari Sabat ini, mengakui setiap dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan, melawan kehendak Tuhan, baik sengaja maupun tidak. Ampunkan kami, agar kiranya kami layak datang kepadamu. Saat ini ya Bapa, dalam ibadah Sabat ini, kami mengucap syukur kepadamu, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Jeffy Muaya. Tuhan kiranya memberkati hamba Tuhan, jamah lidahnya, supaya ketika dia menyampaikan firman kebenaran, kami semua dapat diangkat lebih dekat kepada Tuhan, ditegur, diarahkan, diteguhkan di dalam iman percaya kami kepadamu. Berkati hamba Tuhan ini di dalam pelayanan bersama dengan keluarga, diberikan selalu kesehatan dan kekuatan dari sorga. Berdoa untuk sahabat-sahabat Cornelius Media yang mengikuti dan berpartisipasi di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mungkin ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit fisik, ada juga di antara mereka yang di dalam sakit secara rohani. Biarlah kiranya jamahan kuasa Tuhan menyembuhkan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, sehingga kami rindu, kami dapat mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Dalam berbagai pergumulan dan masalah hidup, kami berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Berkatilah program ibadah ini, agar boleh menjadi jembatan kepada kebenaran, menjangkau yang belum terjangkau, sehingga semakin banyak orang semakin mengetahui kebenaran Tuhan, dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami agungkan dan muliakan nama-Mu, kami puji Engkau oleh karena Engkau Allah yang Maha mendengar dan menjawab doa. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Amin. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness
Ayat tema kita pada sabat ini terdapat di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I'll go to share the message of love. I'll go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll go to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Bagi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus penolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Shalom, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali karena saat ini kita boleh berjumpa lagi dalam program CIC dari Cornelius Media. Mengawali pembahasan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah untuk merenungkan firman-Mu. Namun kami mohon ampunilah kami. Layakkanlah kami untuk firman yang kami akan dapatkan pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, kiranya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, pernahkah dalam hidup saudara mengalami keadaan yang kurang menguntungkan? Tentu semua kita pernah merasakan hal tersebut. Tanpa diketahui, kita sedang menjadi buah bibir dalam pembicaraan orang banyak. Seringkali hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita jadi tertuduh untuk sesuatu yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua tentang diri kita sering dianggap salah. Bahkan niat baik kita dipandang menimbulkan kerugian. Kalau kita sudah dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jawabnya, sabar. Itulah judul pembahasan kita pada saat ini. Ayat Alkitab, saya rindu membacakan Lukas 21 ayatnya yang ke-19. Di sana dia katakan sebagai berikut. Sebab dengan sabarlah kamu akan memperoleh hidupmu. Di dalam terjemahan lain di sana dia katakan sebab dengan bertahan kamu akan memperoleh hidupmu. Ayat yang lain, Amsal 16 ayat yang ke-32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa. Orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang ke-19 dia berkata,
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, bukan hak kita untuk membalas. Bukan hak kita untuk menuntut pembalasan, karena itu hak Tuhan. Apapun yang orang sampaikan, apapun yang orang bicarakan tentang kita sebagai umat Tuhan, kita bersabar. Karena bukan tugas kita untuk membalas apa yang orang lakukan kepada kita. Di ayat yang lain, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, di sana dikatakan sebagai berikut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ketika kita membahas pelajaran ini tentang sabar, maka kita kembali ke Alkitab. Lalu kita buka kitab Ayub. Kitab Ayub. Maka kita akan melihat hal yang menarik di sana. Ternyata di dalam Alkitab ada juga orang yang dalam kondisi seperti ini. Ya, dia tidak tahu apa yang terjadi, namun tiba-tiba ada hal yang terjadi menyangkut dirinya, khususnya Ayub. Dia sedang dibicarakan atau terjadi pembicaraan hangat tentang dirinya, sementara dia tidak menyadari hal tersebut. Mari kita buka kitab Ayub. Kita buka kitab Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan sebagai berikut. Kita mulai dengan ayatnya yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayatnya yang ke-8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, dia katakan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar mengelilingi dia dan rumahnya serta yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Di ayat yang ke-11, di sana dikatakan, saudaraku, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ini iblis berkata kepada Tuhan. Ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Apa yang terjadi selanjutnya? Di dalam ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat 14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api yang telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk
3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Tidak sampai di sana, saudaraku. Ayat yang ke-18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ayat 19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Luar biasa, saudaraku yang kekasih. Apa yang terjadi kepada Ayub? Dia katakan, hanya aku sendiri yang luput sehingga aku datang memberitahukan kepada Tuanku bahwa anak-anak Tuanku sudah mati ditimpa oleh bangunan rumah tersebut. Ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa kehidupan Ayub. Hartanya habis, anak-anak, ternaknya habis. Tetapi dia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang kekasih, Ayub tetap tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita buka pasalnya yang kedua dari Ayub. Ayub pasal 2 ayat 3 sampai 10. Di sana dikatakan, kita mulai dengan ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi yang seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayat yang keempat, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Lalu ayat 5, tetapi setan memaksa Tuhan. Dia bilang, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat yang ke-6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ayat yang ke-7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi apa jawab Ayub? Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Hebat. Ayub seorang yang
benar-benar kuat, seorang yang sabar, seorang yang tabah, dia mampu melewati kondisi yang ada pada saat itu. Tuhan mengizinkan iblis melakukan hal-hal buruk kepada Ayub, terhadap Ayub. Kehidupan Ayub berubah drastis kalau kita ikuti ya. Pertama, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba tubuhnya dipenuhi dengan bisul. Harta bendanya habis, anak-anaknya meninggal. Malahan istri yang sangat diharapkan untuk menyokong dia, mensupport dia, sekarang istri mengharapkan kematiannya. Karena malu melihat kondisi daripada Ayub. Teman-teman daripada Ayub menyalahkan dia atas penderitaannya. Jadi saya mau sampaikan, inilah penderitaan yang sempurna. Tetapi Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan seperti yang diharapkan oleh iblis. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang kekasih? Ayub juga tidak membalas perbuatan sahabat-sahabatnya. Malahan dia mendoakan mereka. Setelah itu, apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih? Dia dipulihkan keadaannya. Teman-teman mempersalahkan dia. Tetapi Ayub tidak kecewa. Ayub tidak menyalahkan sahabat-sahabatnya. Malah dia mendoakan mereka agar mereka menerima berkat dari Allah. Dan di dalam ayat yang ke-10 dari Ayub 42, di sana dikatakan, saudara-saudaraku, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Hebat. Satu pengalaman hidup yang sungguh luar biasa. Ayub sedang diperbincangkan, dan yang memperbincangkan Ayub adalah Tuhan bersama dengan iblis. Kehidupan Ayub dipertaruhkan. Dia sakit, seluruh hartanya habis, anak-anaknya, istrinya menginginkan kematiannya. Tetapi Ayub tetap teguh. Ayub tetap sabar. Ayub tetap menjalani kehidupannya. Dan dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Dan dia tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain tersinggung. Malah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Kita harus belajar memahami bahwa orang lain juga bisa salah, saudaraku. Bisa gagal untuk dipercaya. Orang-orang di sekitar kita. Belajar dari kehidupan Ayub yang sungguh luar biasa. Ayub memahami bahwa orang terdekat pun bisa salah. Istri yang dekat dengan dia salah menanggapi apa yang terjadi kepada kehidupan Ayub. Malahan istri yang dia cintai sekarang menginginkan agar dia itu mati, saudaraku. Saudara-saudaraku umat Tuhan dimanapun kita berada. Kesimpulan pelajaran yang kita dapatkan pada saat ini adalah, marilah kita berlaku sabar satu sama lain. Di dalam menjalani tahun 2024 yang sedang kita jalani saat ini, marilah kita berlaku sabar satu sama lain. Dan ingat, jangan pernah melakukan tindakan untuk menghina Tuhan, mengutuki Tuhan. Belajar dari Ayub, dia mampu menjadi orang yang rendah hati dan dapat mempertahankan imannya apapun terjadi, sekalipun nyawa taruhannya. Ayub sangat kecewa dengan kondisi yang terjadi. Harta kekayaannya hilang. Anak-anaknya meninggal.
Saya percaya kalau hal ini terjadi kepada kita, saudaraku yang kekasih, tentunya kita akan kecewa. Harta yang kita sudah cari sedemikian kuat dalam kehidupan kita, dengan perjuangan yang sangat besar, secara tiba-tiba itu hilang. Secara tiba-tiba itu dirampas oleh orang lain. Pembantu dibunuh. Tetapi Ayub tetap tegar. Ayub tetap sabar. Ini satu pelajaran yang luar biasa bagi kita. Marilah kita berlaku sabar kepada satu sama lain. Dan tetap percaya kepada Tuhan. Tetap tunduk kepada kuasa Tuhan. Tetap menghormati Tuhan. Dan percaya Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Di dalam Alkitab, Efesus pasal 4 yang kedua berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu satu dengan yang lain. Mari kita sabar, saudaraku. Ayat yang lain, di dalam Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang sabar memadamkan perbantahan, saudaraku yang kekasih. Pemarah menimbulkan pertengkaran. Tetapi orang sabar, dia dapat membuat suasana menjadi luar biasa. Amsal 14 ayat yang ke-29 berkata, orang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Mari kita menjadi sabar, menjalani tahun yang penuh tanda tanya. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita, saudaraku. Saatnya bagi kita berlaku seperti Ayub, sabar menjalani kehidupan, percaya kepada kuasa Tuhan. Apapun tantangan yang terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Mari kita menjadi orang yang panjang sabar dalam menjalani tahun yang baru yang penuh dengan tanda tanya ini. 1 Korintus 13 ayat yang keempat berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mari kita mempraktekkan akan hal ini, saudaraku. Mazmur 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Karena dia adalah penyayang, kita pasti akan menjadi oknum yang penyayang. Karena dia adalah pengasih, berarti kita akan mengasihi sesama kita. Karena dia panjang sabar, maka kita akan menjadi umat yang sabar, yang memiliki panjang sabar. Karena dia berlimpah kasih setianya, maka kita sebagai umatnya akan mempraktekkan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha untuk bisa sabar dan memahami siapa saja bisa melakukan kesalahan, termasuk diri kita sendiri. Untuk itu, saudaraku, bersabar lebih baik. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Enak taman yang terindah,
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kesempatan yang luar biasa bagi kami, boleh merenungkan nasihat firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang memiliki roh kesabaran. Ajarkanlah kami untuk benar-benar boleh belajar dari kehidupan Ayub, yang berlaku sabar apapun yang menimpa kehidupannya. Bapa, mendoakan semua umat Tuhan yang berbakti bersama saat ini, kiranya berkat-berkat indah sebagaimana yang Tuhan janjikan boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa, karena Engkau mau mendengar dan kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kemurahan Tuhan. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus, dalam sabdanya yang kudus. Sekarang tiba waktunya semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah. Haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Puji nama Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kita pada Sabat hari ini telah selesai. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bahagian kita semua. Saya, Pendeta Calvin Lumowa bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth.